keadaan sehat walafiat. Benar sekali, Bu. Terima kasih ya kalian sudah mau hadir di ruangan ini dan memenuhi undangan dari Bu Reni. Sama-sama, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Sesekali kita ikut pelajaran. Wah, kok begitu Mas Syafa? Iya, Bu. Biar ada refreshing gitu. Gak bosan pelajaran terus. Kan kalian sudah kelas 12, jadi harus lebih giat belajar. Terutamanya yang mau kuliah ya. Untuk persiapan UTBK kan kalian juga harus giat mengikuti pelajaran, jangan sampai tidak masuk. Gitu ya? Baik, Bu. Nah, supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, biasanya siapa ini yang memimpin berdoa? Fikri, Bu, biasanya. Loh, kok saya? Baik, Mas Fikri, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Baik, teman-teman kita semua, ayo bareng-bareng kita doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan, biar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Fikri. Sama-sama, Bu Reni. Ya, Bu Reni kumpulkan di sini. Apakah ada yang sudah mengetahui apa tujuan dari kalian dikumpulkan Bu Reni di sini? Tidak, Bu. Ada apa ya, Bu? Baik, akan Bu Reni jelaskan ya, mengapa kita semua berkumpul di sini di ruangan ini pada hari ini. Jadi kita semua berkumpul di sini, Bu Reni kumpulkan di sini tujuannya untuk melakukan konseling kelompok. Kira-kira apa ada yang tahu konseling kelompok itu seperti apa? Apa ya, Bu? Atau kayak berdiskusi kelompok gitu kan, Bu? Ya, hampir seperti itu. Yang lain, apa ada yang mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Baik, Bu Reni jelaskan sedikit ya. Jadi, konseling kelompok itu hampir sama dengan konseling individu. Kalau konseling individu kan kita membantu menyelesaikan permasalahan konseling secara individu. Namun kalau untuk konseling kelompok, kita berusaha membantu memecahkan permasalahan dari salah satu, tapi dalam dinamika kelompok seperti itu ya. Jadi nanti permasalahan yang ada permasalahan yang sedang dihadapi nanti dipecahkan dalam dinamika kelompok. Permasalahan yang bagaimana ya, Bu? Oke, bagus sekali Mbak Silvi. Jadi permasalahan apa yang dihadapi? Permasalahan yang seperti apa? Jadi permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi itu secara umum. Karena nanti kalau permasalahannya secara pribadi itu bisa diselesaikan dalam konseling individu. Tapi kalau permasalahan dalam konseling kelompok itu permasalahan-permasalahan secara umum. Contohnya seperti permasalahan sosial atau permasalahan belajar atau juga bingung nih nanti mau kemana, mau lulus dari sekolah ini, kelas 12 ini, mau kerja atau mau kuliah, seperti itu. Jadi tujuan dari diadakannya konseling kelompok ini untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh salah satu dari kalian. Jadi nanti akan dipilih salah satu permasalahan untuk kemudian dipecahkan permasalahannya. Jadi seperti itu ya. Oh iya, Bu, saya mengerti. Lalu harus bagaimana ya, Bu? Baik, Bu, bisa dipahami. Nah, dalam konseling kelompok ini nanti ada yang dinamakan pemimpin kelompok. Nah, di sini untuk pemimpin kelompoknya itu Bu Reni. Nah, nanti juga ada yang namanya anggota kelompok. Siapa anggota kelompoknya? Nah, kalian semua ini anggota kelompoknya ya. Jadi nanti Bu Reni sebagai pemimpin kelompok memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Nah, teknik yang akan kita gunakan nanti yaitu teknik sosiodrama. Seperti itu. Jadi nanti kita bermain peran, belajar menjadi artis ya. Jadi nanti tadi sudah Bu Reni siapkan untuk naskah sosiodramanya. Nanti bisa kalian pelajari dulu, mungkin 5 menit waktunya cukup ya. Jadi nanti setelah kalian pelajari sebentar, kalian lihat sebentar bagaimana alurnya, kemudian nanti kalian akan memainkan sosiodrama itu. Baik, Bu. Nah, karena kalian berasal dari satu kelas, pastinya kan sudah saling tahu namanya.
tapi kan untuk lebih saling mengenal lagi. Jadi kita perkenalan tapi memakai hobi dan cita-cita ya. Bagaimana? Nanti kalian sebutkan hobi sama cita-citanya. Setuju ya? Siap, Bu. Baik, dimulai dari siapa ya ini? Saya, Bu. Oke, Mas Syafan dulu, kemudian langsung bergantian ke sebelahnya ya. Baik, Ibu. Baik, Mas Syafan, silakan. Halo teman-teman, nama saya Syafan. Hobi saya bermain bola dan cita-cita menjadi TNI AD. Wah, bagus sekali ya, sesuai dengan postur tubuhnya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum teman-teman, nama saya Fikri. Hobi saya yaitu senang desain. Insya Allah saya punya cita-cita menjadi arsitektur. wah, jadi nanti kalau ada yang mau bikin rumah bisa menghubungi Mas Fikri. Bagaimana Siap. desainnya seperti apa? Selanjutnya, Mas Saif. Halo teman-teman, nama saya Saif. Saya suka bermain game dan saya bercita-cita menjadi programmer handal. Wah, hebat sekali ya. Kemudian Mbak Novi. Hai teman-teman, aku Novi. Hobi saya membaca novel dan cita-citaku ingin menjadi penulis. Wah, jadi penulis novel nanti ya berarti. Selanjutnya Mbak Silvi. Hai teman-teman, nama aku Silvi. Aku suka foto-foto, hobi aku jadi fotografer. Wah, keren ya. Jadi nanti kalau ada yang mungkin ada yang ulang tahun atau mau pre-wedding atau menikah, tunangan, nanti bisa menghubungi Mbak Silvi. Lalu selanjutnya Mbak Dila. Hai teman-teman, nama saya Nadila. Hobi saya jalan-jalan. Saya ingin menjadi jurnalis. Wah, hebat sekali. Nanti menuliskan perjalanan-perjalanannya ya nanti ya. Oke, selanjutnya Mbak Miftah. Hai teman-teman, nama aku Miftah. Aku hobinya belajar. Aku sih pengennya nanti jadi guru. Wah, nanti meneruskan Bu Reni nanti ya. Iya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Mbak Putri. Hai teman-teman, saya Putri. Hobi saya memasak. Cita-cita saya ingin menjadi seorang chef. Oh, nanti jadi kalau buka restoran, nanti waktu pembukanya teman-temannya diundang ini nanti ya, makan gratis di sana nanti. Alhamdulillah sudah semua ya, cita-cita yang bervariasi dan hebat. Semoga kalian bisa mewujudkannya semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lakukan permainan dulu biar suasana yang sudah cair ini akan semakin lebih bersemangat lagi. Bagaimana caranya, Bu? Permainan kita kali ini yaitu kita melakukan tepuk tangan. Jadi nanti kalau Bu Reni bilang tepuk lampu merah, kita bertepuk tangan 1 kali. Kalau Bu Reni bilang lampu kuning, kita tepuk 2 kali. Kalau Bu Reni bilang lampu hijau, kita tepuk 3 kali. Baik, seperti itu. Apa bisa dipahami ya? Baik Bu, seru sekali sepertinya. Oke, jadi sudah memahami semua ya. Kemudian untuk yang ada salahnya, yang tidak konsentrasi dalam tepuk tangan nanti akan mendapatkan hukuman apa ini? Menyanyi balonku aja Bu sambil tepuk tangan biar rame. Oke, sepakat ya. Jadi hukumannya nanti menyanyikan lagu balonku. Sepakat Bu. Oke, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu hijau. Lampu kuning, lampu hijau. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, semua sudah memiliki konsentrasi yang tinggi, tidak ada yang mendapatkan hukuman. Jadi berarti sekarang semuanya sudah rileks ya. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah bahagia sekali Bu. Baik, sekarang Bu Reni akan menjelaskan tentang waktu untuk kita konseling kelompok ya. Jadi kita sepakati ya, untuk konseling kelompok ini kita batasi waktunya sampai 50 menit. Jika dirasa nanti ternyata permasalahan yang dipilih dan masih belum terselesaikan dengan tuntas, kita bisa mengagendakan waktu di lain hari. Atau kalau memang ada permasalahan lain yang segera harus diselesaikan, maka kita akan membuat jadwal di lain hari. Seperti itu ya. Setuju ya anak-anak? Setuju Bu. Oke, sekarang Bu Reni akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam konseling. Jadi di dalam konseling itu ada yang pertama dan utama itu asas kerahasiaan. Di mana dalam asas kerahasiaan ini kita tidak boleh membicarakan apa yang sudah kita bicarakan di dalam pertemuan kita kali
kalian sekarang ini. Jadi sekarang kalian satu kelompok ini sudah jadi satu kesatuan. Apa yang kita bicarakan di sini tidak boleh dikeluarkan dari kelompok ini. Jadi seperti itu untuk azas kerahasiaan. Kemudian untuk azas yang selanjutnya ada azas keterbukaan dan kesukarelaan. Di mana azas keterbukaan dan kesukarelaan ini Bu Reni harap kalian bisa terbuka dan sukarela untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kemudian setelah itu ada yang namanya azas kenormatifan. Gimana azas kenormatifan ini? Pada pertemuan kita hari ini, kegiatan kita hari ini, kita harus memenuhi norma atau mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan juga norma-norma atau aturan yang berlaku di sekolah. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, sekarang Bu Reni ingin kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang permasalahan yang kalian alami saat ini. Dimulai dari siapa dulu ya? Mungkin dari Mas Safan atau Mbak Putri dulu ya? Sepertinya saya tidak punya teman di kelas, Bu. Teman-teman saya yang dulu itu menjauhi saya, sehingga saya berniat tidak melanjutkan sekolah. Oh, sampai berniat tidak melanjutkan sekolah. Oke, kalau Mbak Miftah? Kalau saya sih suka di perpustakaan, Bu, sehingga suka dijauhi sama bapak ibu guru untuk pelajaran selanjutnya. Dan terkadang teman-teman itu nggak ngomong ke beliau kalau saya itu lagi di perpustakaan. Sebenarnya bagus sih ya di perpustakaan. Cuman kan kita kalau ke perpustakaan itu harusnya ada waktunya. Mungkin waktu istirahat kayak gitu ya. Kemudian kalau Mbak Dila, permasalahan apa yang sedang dihadapi? Kalau saya agak kesulitan bergaul sama teman-teman sih, Bu. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba bergabung ya, Bu. Nah, itu baik sekali ya. Kemudian Mbak Silvi, bagaimana? Saya sih kurang suka berkumpul sama teman-teman, Bu. Kurang suka berkumpul sama teman-teman, lebih suka sendiri gitu. Gitu. Nggak mau berbaur gitu sama teman-teman? Ya mau sih, Bu, cuman kurang suka ya soalnya nggak asik. Oh gitu. Iya. Oke. Terus kalau Mbak Novi, Kalau saya sih banyak tugas-tugas dari sekolah sih, Bu. oh terlalu banyak tugas dari sekolah. Kemudian kalau dikerjakan pasti nanti selesai ya. Cuma Iya. terlalu banyak. Iya, Bu. Begitu. Oke, kalau Mas Saif ini laki-laki. Kalau saya sih lebih suka sendiri, Bu. Oh lebih suka sendiri. Iya, tapi kenapa teman-teman kira saya itu sombong gitu? Padahal enggak. Padahal benar nggak sombong. Enggak, sombong. Oke. Kalau Mas Fitri gimana? Kalau saya sendiri, Bu, akhir-akhir ini kan saya ikut organisasi, jadi sama teman-teman itu agak kendor gitu. Agak kendor gitu, agak kurang berbaur sama Betul, teman-teman sekelasnya iya. gitu. Oke, terlalu sibuk di ini ya organisasi ya. Iya, betul. Oke, kalau Mas Safan gimana? Kalau saya sih tidak ada masalah sih Bu. Kan teman-teman banyak yang milih saya Bu. Oh, gitu. Jadi anak-anak populer ya Mas Safan ini. Oke, jadi Bu Reni rasa semuanya sudah menyampaikan ya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Kecuali Mas Safan tidak punya permasalahan, makanya badannya seger ya. Oke, kalau Bu Reni rasa kalian sepertinya permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu ini permasalahannya Mbak Putri ya. Kalau sampai tidak mau sekolah tadi ya, ini tidak sekolah. Mbak Putri mungkin bisa diceritakan lagi permasalahannya gimana? Baik, Bu. Jadi saya merasa teman-teman saya itu menjauhi saya. Saya juga nggak tahu sebabnya. Mereka juga seperti tidak menyukai saya. Dari itu saya menghindar dari mereka. Oh gitu. Kira-kira kenapa itu ya? Mungkin karena mereka curhat ke saya kasih tahu mereka hari ini. Oh gitu. Jadi permasalahannya Mbak Putri dijauhi oleh teman-temannya. Nah, sebelum kita bermain peran ya, sebelum kita melakukan peran sosiodrama, Bu Reni punya satu video yang mungkin bagus untuk kalian lihat. Seperti itu. Sebentar kita lihat sama-sama ya. Perkenalkan, dia adalah Budi,
seorang anak mandiri dan tidak memiliki sahabat. Saat di sekolah, dia hanya bisa melihat dan mengatakan, betapa senangnya jika aku memiliki teman. Dia selalu merasa ingin berbincang dengan temannya, pulang bersama temannya. Namun kenyataannya, dia selalu pulang sendirian. Saat pulang sekolah, dia sering bermain dengan bola basket yang dimilikinya. Namun, bukan ini yang diharapkannya. Dia hanya ingin seorang teman yang berbincang bersama dirinya dan berbagi keluh kesahnya. Ketika di rumah, dia sering merasa sedih. Dia sering merasa gelisah. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi pada dirinya. Kemudian dia pergi ke samping meja dan mulai duduk dan merenung tentang apa yang harus dilakukannya. Dia tidak ingin terus hidup seperti itu. Kemudian tiba-tiba dia teringat tentang apa yang pernah disampaikan oleh gurunya. Jadi yang harus anak-anak ingat bahwa kesehatan mental pada diri kalian itu harus dijaga dan ditingkatkan. Banyak cara untuk menjaga kestabilan mental kita. Selain keluarga, lingkungan pertemanan yang baik juga penting. Jadi dengan begitu, kalian harus pintar dalam menjalin pertemanan agar kalian tidak merasa hidup sendirian dan memiliki tempat untuk sharing soal masalah yang kalian alami. Setelah mendengarnya, dia mulai bersemangat dan bangkit dari kesedihannya. Sekarang, dia sudah mengerti tentang apa yang harus dilakukannya. Setelah hari itu, dia berjanji untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Keesokan harinya, Budi mulai berangkat. Namun, dia kembali gelisah. Apakah hari ini dia akan berhasil mendapatkan atau dia malah mendapatkan respon yang dia takuti selama ini. Ketika di sekolah, dia berusaha memberikan Halo Budi. Halo teman-teman. Ayo Budi main dengan kami. Jangan jadi anak pendiam. Nanti pulang sekolah bareng sama kami ya. Tidak disangka, Budi ternyata diterima dengan baik oleh teman-temannya. Kini dia mengerti. Ternyata selama ini dia selalu dirinya dari lingkungannya, sehingga dia selalu merasa sendirian. Yang sebenarnya dia yang membuat dirinya sendiri merasa sendiri. Nah, itu tadi video yang sudah kalian lihat. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video itu tadi? Kalau saya Bu, yang dapat saya ambil dari video tersebut, itu kita bisa bersosialisasi sehingga kita itu dapat mendapatkan banyak teman dan banyak jaringan juga begitu. Iya, benar sekali. Selain itu apa lagi? Biar nggak kesepian Bu, bersosialisasi itu sangat penting untuk memiliki teman. Jadi kemana-mana ada teman yang nggak sendirian terus. Nah, benar sekali Dila. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat lagi. Kita bebas berpendapat loh, tapi tetap jaga sikap di sekolah ya, karena kita kan juga masih di sekolah. Itu bersosialisasi lebih banyak untungnya sih. Selagi kita bisa mengambil hal-hal positif dari pertemanan kita yang tentunya saling memberikan manfaat. Nah, benar sekali Mbak Silvi. Jadi umpama nih ya, Mbak Silvi tersesat di kota Surabaya. Kemudian Mbak Silvi ingat, oh di Surabaya itu ada Pak Syaif. Pak Syaif rumahnya aslinya Surabaya. Nah, karena tersesat di sana, Mbak Silvi save nomornya Mas Saif. Akhirnya telepon Mas Saif. Aku tersesat ini di daerah ini, ciri-cirinya kayak gini. Akhirnya dijemput sama Mas Saif. Andaikan waktu itu nggak ada kenalan di kota itu, otomatis kan, aduh bingung ini gimana, nanti tanya orang, nanti dibebas-bebaskan, kan seperti itu ya. Mungkin yang lain juga. Benar Bu, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Kalau teman kita ada di mana-mana, teman kita baik, jika kita membutuhkan bantuan teman kita segan untuk membantu. Iya Bu, kadang kita berpikir kalau teman itu akan menolak kita, padahal sebenarnya enggak. Jadi apapun responnya, kita itu harus
gini, kalau aku ada bantuan, dia juga suka bantuin aku gitu. Jelas dong, kan aku suka bantuin siapapun. Bukan kayak gaya baik Bu. Betul sekali. Jadi apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Kan nggak mungkin nanam cabai tiba-tiba nanti tumbuhnya pohon durian. Kan nggak mungkin sekali ya. Nah sekarang Burani minta kalian untuk bermain peran dengan tema bersosialisasi. Ini sudah Bu Reni siapkan untuk naskahnya. Jadi kalian bisa mempelajari 5 menit cukup ya? Cukup. Ini untuk yang laki-laki. Kemudian ini untuk yang perempuan ya. Oke. Nah ini juga tadi sudah Bu Reni bikinkan untuk namanya. Karena di sini kan nanti sebentar bisa untuk Putri Natalia berperannya sebagai bunga ya. Kemudian bunga ini anak yang diadu domba sama Melati. Kemudian Mbak Novia jadi Melati ya. Kemudian ada Mbak Silvi yang jadi Mawar. Kemudian Mbak Dila yang jadi Putri dan Mbak Mifta yang jadi Bu Dahlia. Untuk yang ganteng-ganteng ini ada Mas Syafan yang jadi Angga. Kemudian Mas Fitri yang jadi Pak Anton. Kemudian Mas Syaif yang jadi Sari. Nah seperti itu. Untuk membacanya sekitar kurang lebih 5 menit. Cukup ya? Cukup. Kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Apa bisa dipahami? Sudah Bu. Oke baik. Sesuai dengan peran kalian untuk naskah di situ, mari kita lakukan dengan baik sesuai dengan peran kita masing-masing. Untuk yang menjadi moderator nanti Reni ya. Bun, tahu nggak? Kemarin loh aku lihat kalau si Melati ngedeketin Syarif. Padahal kan Syarif lagi deket sama Mawar ya. Terus juga si Melati bilang kalau katanya Syarif dulu itu suka sama dia. Loh, ya dah, kamu kok gak bilang sama Mawar? Kan kamu teman dekatnya Mawar. Udah Bung, cuma Mawar cuek aja. Katanya kan mereka cuma temenan doang. Biarin aja deh. Terus juga aku pernah lihat Melati ngedeketin gebetan kamu loh. Padahal kan dia tahu kalau kamu naksir sama si Roy. Tapi ya gak gini juga dong, kita kan teman sekelas, gak boleh gitu harusnya. Itu si Melati, kita tidur aja yuk. Jangan dong, jangan bilang-bilang deh. Soalnya aku juga sama Melati nggak boleh cerita-cerita. Biar Melati juga tahu, gak boleh kan gitu. Kita bentar lagi lulus loh. Jadi kalau bisa itu kasih kenangannya bagus satu sama lain. Nggak usah deh, biarin aja. Kita sapa kayak biasa aja. Hai, kita nggak ngajakin ngobrolin apa sih? Seru banget. Iya nih, tadi Bunga tiba-tiba ngajakin ke kantin. Kamu kok sendirian, Mel? Ya nggak apa-apa, anak-anak masih ngerjain tugas Pak Anton yang belum selesai. Makan apa nih? Kita cuma jajan gorengan nih sama es teh aja. Oh ya udah, aku pesan dulu ya. Rame-rame di sini. Aku mau jajan dulu ya, tapi aku mau bungkus aja soalnya tugas dari Pak Anton belum selesai. Oke lah, nanti sekalian balik ke kelas bareng sama kamu ya. Oke deh, buat bentar ya. Apa ya? Mel, kamu suka ya sama si Roy? Hah? Enggak tuh, kok kamu tanya begitu? Enggak, cuma kapan hari aku lihat kamu ngobrol seru sama si Roy. Walah, enggak, Roy sama aku kan emang teman dari SMP, kita emang akrab, tapi ya just a friend aja sih. Oh gitu. Mel, aku boleh nggak nanya sesuatu ke kamu? Boleh lah Bu, kenapa sih serius banget? Kamu suka ya sama si Sari? Hah? Kamu kenapa
kenapa sih tadi Roy, sekarang Syarif? Enggak lah Bunga, aku tuh suka sama cowok tapi nggak sekolah di sini. Kamu kenapa sih? Jangan-jangan aku curiga nih. Curiga kenapa? Kamu tadi sama Putri ngomongin aku ya? Itu anu. Bisa aku tebak dia pasti ngomong yang enggak tentang aku. Udah biasa Bun, cuma aku cuekin aja. Kalau mau aku usut juga banyak keselnya aku. Iya kah? Kok kamu bisa tahu? Iyalah, dulu pernah aku diomongin ke si Anggrek. Terus si Anggrek nanyain sesuatu ke aku. Putri juga beberapa kali ngomong tentang anak-anak ke aku. Ceritanya nggak ada yang bagus sih. Cuma aku cuekin aja, bukan urusan aku. Loh, iya kah? Iya, malah kata si Putri kamu naksir sama si Roy. Terus juga kamu naksir sama Syarif, apa benar? Enggak lah, aku cuma suka Roy aja. Ya udah deh, kalau gitu aku tanya dia aja. Terserah kamu aja sih, aku males ribut. Tapi ini harus dilurusin loh Mel. Ya udah, ngikut kamu aja. Putri, apa yang kamu ngomongin ke aku tadi ternyata nggak bener ya? Kamu juga ngomongin aku ke Melati, padahal itu nggak bener loh. Loh, apa maksudnya? Aku nggak ngerti deh kamu ngomong apa, Bu. Kamu dihasut sama Melati. Put, kalau kamu emang salah akuin aja, jangan cari kambing hitam dong. Aku nggak pernah jalan sama kamu. Kok kamu tega sih ngomongin kejelekan aku ke teman-teman yang lain? Kalian ngomong apa sih? Aku ke toilet dulu. Loh, Putri, kok di sini? Bapak ini mau ke kelas kalian. Pak Anton. Iya. Maaf Pak, saya izin pulang. Badan saya kurang sehat. Minta tolong ditandatangani surat izinnya ya Pak. Loh, kamu kenapa? Terus pulang sama siapa nanti? Sudah dijemput ibu Pak. Ibu saya perjalanan ke sini. Ya udah, yang penting istirahat yang cukup dan jangan lupa obat-obatannya ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku nggak usah sekolah lagi aja ya Bu. Aku nggak nyaman di sekolah. Loh, kenapa Dok? Putri nggak mau aja Bu. Di kelas teman-teman nggak ada yang suka sama Putri. Selalu ngomongin Putri di belakang. Padahal kalau di kelas suka pinjam HP Putri buat foto-foto. Ke kantin juga sering dibayari Putri kalau jajan. Katanya uang sakunya nggak sebanyak Putri. Kamu bilang toh sama Pak Anton. Apa ibu aja sendiri yang bilang sama Pak Anton biar teman-teman ditegur? Nggak usah Bu, jangan bilang Pak Anton ya. Pokoknya Putri nggak mau sekolah lagi. Gak bisa gitu Nduk. Sekolah lo cuma tinggal beberapa bulan lagi. Gak enak tak waktu 2 tahun ini. Pokoknya Putri nggak mau Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ya mengganggu sore-sore. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak, ini tadi Putri nangis di mobil. Katanya nggak mau sekolah lagi karena habis dimarahi teman-temannya di kelas. Lalu saya harus gimana Pak? Sekolah tinggal sebentar lagi. Kok ya teman-temannya Putri itu tega sekali. Salah apa Putri selama ini Pak? Oh oke, baik Bu. Tadi sempat anak-anak cerita kepada saya tentang permasalahannya. Insya Allah saya bantu besok untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Baik Pak, terima kasih. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikannya, saya selesaikan sendiri ke sekolah. Insya Allah biar saya yang menyelesaikan sekolah ini, karena permasalahan ini hanya antar anak-anak Bu. Baik kalau begitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. 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 Apa kalian tahu kenapa saya panggil kemari anak? Tahu Pak, Putri sudah mengaku ke Bapak soal masalah kemarin kan? Sebenarnya ada masalah apa sebenarnya? Apa tidak bisa diselesaikan dengan baik? Mohon maaf Pak Anton, jadi kemarin Bunga dan Putri ke kantin. Di kantin Putri membicarakan saya. Setelah itu Mawar datang dan Putri kembali ke kelas bersama Mawar. Setelah itu Bunga bertanya kepada saya tentang cerita Putri tentang saya. Apakah saya membicarakan Bunga? Apakah saya menyukai gebetan Bunga? Dan yang dibicarakan Putri kepada Bunga tidak benar sama sekali Pak. Bahkan bisa Bapak tanyakan kepada Syarif maupun Mawar. Angga pun juga tahu permasalahan kami karena saat kemarin Bunga menanyai Putri. Itu ada kami, kemudian Putri pamit ke toilet dan kembali sampai jam pulang sekolah karena katanya izin jemput ibunya. Oh baik, saya sudah memahami permasalahannya.
Jadi begini ya, apapun cerita yang disampaikan ke teman dari teman kalian, baik tidak usah dibicarakan ke teman lain. Iya kalau ceritanya benar, kalau tidak benar akan menjadi timbul fitnah. Kalau toh itu benar akan menjadi adu domba. Ada yang cerita ke sini, ada yang cerita ke teman yang situ. Jadi paham anak-anak? Oke, baik. Apa nanti kalian bersedia untuk selesaikan permasalahan ini dan saya temukan dengan Putri hari ini dia masukkan. Masuk Pak, tapi dari tadi pagi dia menyendiri. Rasa bersalah paling itu atau cari takut. Bunga, tidak boleh berbicara seperti itu ya. Kalau ada teman bersalah, kita ingatkan dan saling memaafkan. Kalian ini kan masuk ke sini bareng-bareng, terus juga bareng-bareng juga gitu. Iya Pak, mohon maaf jika akan sengaja Pak. Pak mengerti. Namun nanti apa bisa saling memaafkan dan kedepannya tidak terulang lagi. Insya Allah bisa Pak. Bunga butuh waktu Pak, mohon maaf. Baik, Pak Anton memahami. Namun bisa saling memaafkan ya meskipun butuh waktu Bunga. Insya Allah bisa Pak. Baik, nanti setelah jam istirahat Bapak panggil sampai lagi. Terima kasih banyak ya. Dan pesan Pak Anton, jangan membuat ulang lagi di kelas, jangan saling marah-marahi teman-teman yang lain ya. Baik Pak. Ini sih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Putri. Ada apa ya Pak? Begini, apa ada permasalahan di kelas, Mbak? Iya Pak, saya merasa tidak nyaman di kelas. Kira-kira apa itu penyebabnya ya? Saya kurang tahu Pak, anak-anak menjauhi saya. Oh begitu. Kan tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab ya Putri. Coba ingat-ingat, apa kamu melakukan kesalahan dengan teman-teman? Oh iya Pak, saya membicarakan tentang melatih ke Bunga dan beberapa teman lainnya, tapi saya kan hanya bercerita Pak. Oh gitu, Mbak Putri, cerita tentang teman jika memang benar begitu adanya dan disampaikan ke orang lain, namun orang tersebut tidak berkenan, bisa menjadi adu domba. Namun jika itu tidak benar, maka akan menjadi fitnah. Mengapa Mbak Putri kok berbuat begini? Saya hanya ingin punya banyak teman Pak. Saya ingin teman-teman semua memihak pada saya. Mbak, kalau kita baik, kita benar dan tidak mengata-ngata, kita bisa kok punya teman. Mungkin cara bersosialisasi Mbak Putri yang kurang tepat. Teman itu tanpa syarat kok Mbak. Iya Pak, saya minta maaf. Lalu ke depan akan bagaimana Mbak? Saya bingung Pak, teman-teman sudah menjauhi saya. Apa menurut Mbak Putri perbuatan yang sudah dilakukan Mbak Putri tersebut adalah perbuatan yang benar? Salah Pak. Lalu apa yang kita lakukan jika kita bersalah? Harus meminta maaf Pak. Apa Mbak Putri bisa meminta maaf pada teman-teman yang sudah Mbak Putri sakiti? Insya Allah bisa Pak, tapi saya mohon bantuan Bapak agar saya tidak menjadi olok-olokan teman. Baik, insya Allah Bapak bisa membantu. Apa nanti setelah istirahat siang bisa menemui Bapak di sini? Insya Allah bisa Pak. Baik, kalau begitu sampai ketemu nanti siang ya. Baik Pak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat duduk anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sudah istirahat dan tidur? Alhamdulillah sudah. Kalau gitu baik, sambil menunggu Putri, kalian sudah siap untuk saling memaafkan ya? Insya Allah. Bunga butuh waktu ya Pak. Baik, tidak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah ada usaha untuk saling memaafkan dan minta maaf ya. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Silakan duduk Putri sama teman-teman kalian. Baik Pak. Baik, karena kalian sudah bertemu di sini lengkap, Bapak akan membahas permasalahan di antara kalian ya. Putri, apa benar kemarin kamu membicarakan melatih kepada Bunga? Iya Pak, mohon maaf karena Putri ingin bisa akrab dengan semua teman-teman Putri. Tapi kan nggak gitu juga caranya Put. Iya, aku minta maaf. Bunga, tenang dulu, biar Bapak dulu yang berbicara. Baik Pak, mohon maaf. Putri, apakah perbuatan membicarakan teman ke teman yang lain merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Pak. Lalu jika tidak baik, apa yang harusnya dilakukan nak? Saya harus minta maaf pada teman-teman Pak karena saya teman-teman menjadi salah paham. Iya, udah aku maafin kok. Lain kali jangan gitu ya. Iya, maafin aku
Nah, seperti itu ya, nak. Kita boleh berteman dengan siapapun. Yang tidak boleh, kita membicarakan teman-teman yang lainnya. Kalau kondisi di kelas tidak kondusif, tidak nyaman, kita juga tidak bisa menerima apa yang diberikan oleh guru masalah ilmu itu. Maka dari itu, teman di kelas merupakan keluarga kedua dari keluarga yang ada di rumah. Jadi baik-baiklah dengan teman-teman yang ada di kelas. Paham semuanya? Ya. Apa sekarang bisa saling bermaafan? Bisa Pak. Oke. Bisa saling jabat tangan untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku juga ya. Baik, jika sudah saling memaafkan, kita akhiri pertemuan ini ya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan teman-teman ya. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama anak-anak. Kami permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali nyaman di kelas. Benar kata Pak Anton, aku harus merubah sikapku. Aku harus bisa berteman dengan teman-teman tanpa menceritakan keburukan atau kejelekan teman-teman yang belum aku ketahui benar atau tidaknya. Setidaknya setelah ini aku akan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan apa sih yang kalian dapat dari kegiatan bermain peran kalian tadi. Ternyata capek ya, Bu, ngomongin ke sana, ngomongin ke sini tentang kejelekan teman. Iya loh, akhirnya kan teman-teman gak ada yang suka. Terus mau curhat juga jadinya takut kemana-mana. Bener banget, dan akhirnya kita jadi nggak punya teman, terus gak ada tuh lagi yang curhat-curhat ke kita. Iya, makanya teman-teman, kalau kita udah dipercaya sama orang dan orang tersebut bercerita kepada kita itu harus menjaganya dan jangan diberitahu kepada orang-orang lain. Iya dong, kayak kita nih cowok, seleper. Kayak diri pasti dulu. Oke. beda karakter kalau antara perempuan dan cowok kiranya. Yang itu cuma kalau emang kalau kita sudah percaya sama orang, ya kepercayaan itu dijaga, jangan sampai tersebar itu. Ya, mau itu perempuan apa laki-laki, kita memang harus menjaga agar bisa dipercaya orang lain. Iya, benar sekali. Lalu kalau Putri gimana? Kok diem sendiri? Iya Bu, yang dibilang teman-teman benar ya. Saya jadi kepikiran dengan masalah saya. Mungkin teman-teman menjauhin saya itu karena kesal atau marah. Duh, kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi karena beberapa kali curhatan saya mohon ke teman yang lain. Lalu apa hal yang seperti itu bisa dibenarkan? Ya Bu, gak apa-apa Bu, selagi kamu bisa menyadari kesalahan kamu dan kamu mau berubah, insya Allah teman-teman yang lain juga mau memaafkan kok. Iya benar, yang penting ke depan aja, kamu pasti bisa memperbaiki. Dan yang sudah terjadi itu nggak benar. Ya Bu, mulai sekarang kita harus bisa bersosialisasi lebih baik lagi. Mau itu sama laki-laki, perempuan, tua, muda, kita harus memposisikan diri kita supaya teman tidak ragu untuk berteman dengan kita. Iya, kan saya yang kayak sifatnya. Nah, kalau begini kan jadi lebih baik ya Putri jadi menyadari apa kesalahannya, bisa memperbaiki untuk kedepannya seperti apa. Jadi biar bisa kerasan lagi di sekolah. Gimana perasaannya Putri sekarang? Jauh lebih baik Bu, karena memang sepertinya akan lebih mudah kalau kita berteman dengan siapapun tanpa menyakiti atau membicarakan satu sama lain. Benar banget itu Put, pasti bisa. Alhamdulillah, teman-temannya sudah support lo ya. Iya Bu Reni, dulu saya pikir kalau berteman itu kita harus kasih informasi ke teman tentang teman yang lain. Ternyata saya malah makin dijauhi oleh teman-teman. Dengan begini saya jadi semakin mantap untuk menjadi yang lebih baik Bu. Baik. Lalu dengan begini, kesimpulan apa kira-kira yang bisa kalian ambil dari pertemuan kita hari ini? Berteman itu tanpa syarat, Bu. Dan bersosialisasi itu juga sangat diperlukan. Benar Bu, apa yang sudah mereka bicarakan ke kita itu nggak boleh membocorkannya karena nanti bisa merusak pertemanan. Oke. Kalau tidak bisa bersosialisasi kemana-mana sendirian terus jadi stres. Jadi stres gitu ya kalau sendirian ya. Terus aja gandengan masa kita sendirian.
kan gitu. Nah, jadi dapat Bu Reni simpulkan bahwa bersosialisasi itu sangat penting ya. Berteman tanpa syarat, kemudian bersosialisasi dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Jadi bertemanlah dengan siapapun selama itu membawa manfaat untuk kalian. Siap, Bu. Oke, mungkin sebelum kegiatan ini Bu Reni akhiri, ada yang masih ingin ditanyakan atau mau memberikan pesan dan kesan atas pertemuan kita hari ini? Ada, oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin karena tadi sudah dibuka dengan berdoa dan kita akhiri dengan doa juga, semoga kegiatan kita bisa membawa manfaat dan barokah. Amin. Mas Fikri mungkin bisa dipimpin untuk berdoa lagi ya. Baik Bu Reni, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah.